صل على نبينا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini, saya akan menyampaikan sebuah jawaban atas fitnah yang dialamatkan kepada agama Islam. Yang mana dikatakan, na'udzubillahi min dzalik, bahwa Islam mengajarkan pergundikan, yakni hubungan di luar nikah antara seorang laki-laki muslim dengan seorang budak perempuan hamba sahaya. Fitnah ini berawal dari kesalahpahaman terhadap ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 24. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum. Dan diharamkan perempuan-perempuan yang bersuami kecuali yang dimiliki tangan kananmu. Beberapa kalangan terjebak di dalam memahami kata ma malakat aimanukum, apa yang dimiliki oleh tangan kananmu. Mereka tanpa ilmu menuduh bahwa Islam mengizinkan pergundikan, di mana seorang laki-laki dengan bebas dapat menggauli seorang budak hamba sahaya perempuan yang dia miliki. Padahal ayat tersebut tidaklah demikian maksudnya. Kalimat ma malakat aimanukum tertuju kepada perempuan-perempuan yang berstatus sebagai tawanan perang, dikarenakan mereka terlibat dalam upaya menyerang agama Islam melalui sebuah peperangan. Namun naasnya mereka tidak ditebus oleh pemerintahannya, lalu terpaksa dikuasai oleh pemerintahan Islam pada saat peperangan tersebut. Dalam hukum peperangan, setiap orang yang tertawan saat terjadinya peperangan, maka ia telah tercabut hak kemerdekaannya. Sehingga kemudian dia akan berstatus menjadi seorang budak atau hamba sahaya. Namun, dikarenakan agama Islam menolak perbudakan, maka secara bertahap Islam menghapuskan perbudakan tersebut melalui 3 cara. Yang pertama, Islam akan membebaskan para tawanan berdasarkan alasan kemanusiaan dan belas kasih. Yang kedua, Islam akan melakukan sebuah perjanjian dengan para tawanan perang tersebut. Sekiranya mereka dapat memberikan kebermanfaatan bagi umat Islam, maka mereka kemudian akan dilepaskan dan dibebaskan. Dan yang ketiga adalah dengan cara dinikahi sesuai dengan syariat Islam. Terkait poin nomor 3, yakni menikahi secara sah sesuai dengan syariat Islam, bagaimana mungkin dikatakan tercela? Justru Islam membebaskan penderitaan para budak hamba sahaya dengan cara dinikahi dan dimuliakan menjadi istrinya yang sah, yang mana saat itu merupakan sesuatu yang hina jika seseorang menikahi budaknya. Yang menjadi catatan adalah bahwa di dalam corak pernikahan seperti ini tidaklah memerlukan izin dari pihak keluarga perempuan, dikarenakan perempuan ini berstatus sebagai tawanan perang yang telah hilang nilai kemerdekaannya dan di dalam kekuasaan Islam pada saat itu. Bahkan di
Di dalam beberapa ayat yang lain, Al-Quran mengajarkan bahwa para tawanan-tawanan perang dari kalangan perempuan jangan dibiarkan hidup sendirian dalam waktu yang lama tanpa bersuami, karena dia akan terganggu nilai akhlaknya dan nilai kerohaniannya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 222, surah An-Nisa ayat 4, ayat 26, dan surah An-Nur ayat 33. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda mengenai hal ini. Orang yang mempunyai budak perempuan lalu memberikan pendidikan yang baik kepadanya, kemudian memeliharanya dengan baik, lalu memerdekakannya serta menikahinya, maka baginya terdapat ganjaran 2 kali lipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menikahi mantan budaknya yang juga dulunya berstatus sebagai tawanan perang, yakni Hazrat Juwairiyah radhiyallahu taala anha dan Hazrat Safiyah radhiyallahu taala anha. Melalui terobosan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan cara pandang yang baru kepada masyarakat Arab saat itu dan mendefinisikan kembali tentang bagaimana hubungan yang baik antara majikan dan budaknya. Sehingga tuduhan yang dialamatkan kepada Islam bahwa Islam mengajarkan pergundikan adalah sesuatu hal yang tidak benar dan tidak berdasar. Semoga kita terhindar dari segala macam dampak buruk fitnah-fitnah yang dialamatkan kepada agama Islam, agama yang kita cintai. Amin. Allahumma amin. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.